Assalamualaikum, selamat pagi A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Irna. A dan Teteh akan belajar PAI. Oke, yang sudah mempersiapkan buku pendamping PAI-nya, boleh dibuka bukunya bagian bab 12, yaitu materi sholat, halaman 111. Oke, sekali lagi bab 12, materinya sholat, halaman 111. Nah, yang sudah dibuka boleh dilihat ke halaman berikutnya, halaman 113. Nah, di situ ada pengertian tentang sholat. Bu Irna akan menjelaskan apa yang disebut dengan sholat itu. Sholat adalah salah satu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiangnya agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya, apabila orang itu tidak sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar. Gerakan sholat yang baik dan benar itu seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Oke, siap. Setiap gerakan sholat yang dilakukan dengan benar akan menyehatkan fisik ya. Itu dari hal kesehatannya. Jadi kalau sholat kita benar itu akan menyehatkan badan kita juga. Nah, setelah itu AATT boleh membuka bukunya halaman 114. Nah, di halaman 114, Bu Irna akan menjelaskan tentang gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat itu yang akan kita pelajari hari ini ada 10 gerakan. Yang pertama, berdiri. Boleh dilihat pada gambar berikut ini. Ini contoh berdiri ketika sholat yang betul. Berdiri adalah gerakan sholat dan hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat kepala kita sujud. Nah, bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring. Jadi, bagi orang yang sehat mah boleh berdiri ya. Jika ada yang sakit atau memang tidak bisa berdiri sama sekali, boleh duduk atau berbaring sholatnya. Untuk gerakan yang kedua, yaitu gerakan takbiratul ihram. Dan Teteh boleh melihat pada gambar berikut ini. Ini gambar gerakan sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Ketika takbiratul ihram dibarengi niat sholat yang akan kita lakukan. Kan sholat wajib dalam sehari semalam ada 5 waktu. Nah, jadi boleh membaca niatnya itu ketika takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram ada yang masih ingat? Coba. Sip, betul. Bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Oke, berikutnya gerakan dalam sholat yang ketiga, yaitu berdiri bersedekap. Dan Teteh boleh melihatnya pada gambar berikut ini. Gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Ketika berdiri sambil membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah.
Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran yang sudah kita hafal ya. Kelas mandiri surat-surat pendeknya sudah menghafal dari Ana sampai surat Az-Zalzalah. Coba Bu Ina mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak kalau doa iftitah itu seperti apa bacaannya? Oke, sip. Doa iftitah yang sudah kita pelajari yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, dan seterusnya. Berikutnya, gerakan dalam sholat yang keempat yaitu ruku. Dan Teteh boleh melihatnya pada gambar berikut ini, gerakan ruku yang betul. Gerakan ruku yaitu gerakan membungkukkan badan dengan lurus ya. Tangan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Jadi punggung dan kepala itu lurus, harus lurus. Tangan disimpan di lutut, memegang lutut. Oke, sip. Berikutnya gerakan dalam sholat yang kelima yaitu i'tidal. Dan Teteh boleh melihat pada gambar berikut ini. Gerakan i'tidal yaitu bangun dari ruku, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Oke, ada yang masih ingat bacaan i'tidal? Oke, sip. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Berikutnya gerakan dalam sholat yang keenam yaitu sujud. Dan Teteh boleh melihat pada gambar berikut ini cara sujud yang betul. Gerakan sujud yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari kaki menyentuh lantai. Jadi nggak diangkat-angkat ya kaki atau tangannya, tapi harus menempel, menyentuh lantai atau tempat sujud kita. Ada yang masih ingat bacaan sujud? Oke, sip. Yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oke, sip. Berikutnya gerakan dalam sholat yang ketujuh yaitu duduk di antara dua sujud. Dan Teteh boleh melihat pada gambar berikut ini. Coba lihat, kalau duduk di antara dua sujud, kakinya harus seperti apa? Gerakan duduk di antara dua sujud yakni duduk di atas telapak kaki kiri. Telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Nah, sekarang udah tahu ya cara duduk di antara dua sujud. Dan Teteh boleh mempraktekannya. Berikutnya gerakan dalam sholat yang ke-8 yaitu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Dan Teteh boleh melihat pada gambar berikut ini. Gerakan duduk tasyahud awal yaitu duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud, yaitu telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai ya. Jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri. Nah, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai. Berikutnya, gerakan dalam sholat yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir gerakannya yaitu seperti duduk tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Ya, kalau tadi tasyahud awal kan kita duduk di atas kaki kiri ya, telapak kaki kiri. Kalau duduk tasyahud akhir
pantat itu diletakkan di lantai. Oke, coba ada yang masih ingat bacaan duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir? Coba kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu bacaan tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kalau tasyahud akhir, nah sampai waktunya kita mengucapkan salam, karena gerakan dalam sholat yang terakhir, yang ke-10 yang kita pelajari hari ini, yaitu salam. Salam yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil membaca salam, assalamualaikum, dan menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam, assalamualaikum. Nah, itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat yang baik dan benar. Dan Teteh boleh mempraktekannya ya. Sekarang kan udah tahu gerakan dalam sholat yang betul. Oke, terima kasih. Nah, untuk berikutnya, untuk tugasnya, dan Teteh boleh mencontohkan kegiatan agama selain sholat. Kegiatan agama lainnya yang di sekitar rumah. Kan kegiatan agama itu beribadah itu selain sholat kan masih banyak. Ada bersedekah, ada mengaji, ada apa lagi? Belajar atau membaca istighfar, atau masih banyak lagi ya. Atau kita sekarang sedang berpuasa. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.